Shalom semuanya. Dengan retreat ini, sekitar 400.000 orang sudah bersama dengan kita. Sungguh, pada saat Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang benar bagi kami mengucap syukur bagi Tuhan memberi kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Pada saat kita menerima firman Tuhan dalam hati kita semua, ini adalah pembaruan yang terbesar di bumi ini. Tapi banyak orang membaca kitab tetapi masih belum bisa mempersatukan hati mereka dengan firman Tuhan. Jadi ada banyak masalah terjadinya. Kalau kita mempersatukan firman kita, Tuhan dengan hati kita, mulai saat itu Tuhan akan memulai bekerja di dalam hati kita. Jadi retreat ini menjadi sangat-sangat berharga. Hari ini kita baca Yeremia 31 mulai ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara, di dalam kehidupan kita, iblis berbuat banyak hal kepada kita. Satu ketika, saya dapat telepon di rumah. Halo, katanya, ini Mall Lotte. Apakah ini Bapak Pak Uksu? Ya, benar. Dengan namamu, 15 juta telah dibayar di sini. Oh, aku ini di sini, siapa yang bayar? Saya tanya. Oh, aduh, Papa masih di rumah? Iya, saya di rumah. Bagaimana istrimu? Ada di sini juga? Ya, ini agak aneh kan? Apa saya bantu lapor ke polisi? Jadi saya berkata, iya silakan minta tolong. Sekitar 5 menit kemudian, polisi telepon kepada saya. Lalu dia bertanya, apakah Anda serahkan KTP-mu kepada yang lain? Ya, mungkin ke kantornya. Ya, kalau begitu kemungkinan ada orang membuat buku tabungan sama kartu kredit dengan namamu. Dan di mana cabang bank terdekat? Atau di mana? Membawa tabunganmu di situ, katanya. Sambil berjalan mau menuju ke situ, ya orang ini agak tua kan? Sudah tua. Jadi pada saat itu pendeta Kim Song Hun menjadi asisten saya di sana. Dan saya telepon ke situ. Ada yang pegawai bank di gereja kami suruh dia telepon ke saya. Jadi saya minta tolong dia datang di bank di dekat rumah saya. Menuju ke situ ada yang cabang polisi, dan saya kunjung ke sana. Pak polisi katanya, ya ada apa Bapak? Ya saya ada pertanyaan. Ya mau tanya apa Bapak? Katanya. Hal ini terjadi bagiku. Apa saya datang ke sana enggak? Kata polisi, oh ini tipuan, jangan ke situ. Pas waktu itu saya dapat telepon dari mereka. Katanya, apakah Anda sudah dekat bank? Oh, masih belum. Dan saya tanya ke polisi, ini adalah orang di sana. Apa kau mau dapat? Ini siapa? Ini siapa? Kata polisi. Ini polisi. Jadi dia putus dan tidak akan telepon kembali.
Ya, pada saat itu dua pendeta di gereja kami, ya mereka sangat khawatir untuk penipuan kepadaku. Jadi mereka lari ke saya. Ya hampir dekat tapi saya tidak kena pancingan begitu. Kadang ada yang ditipu voice phishing begitu. Memang duniawi ini ada jahat, ada banyak yang menipu kita. Dan siapa yang paling menguasai di atasnya? Pembohong adalah iblis. Dan kita semua masih belum dikena voice phishing, tetapi tidak ada orang yang ditipu oleh iblis. Kalau kita membaca Alkitab dan mengetahui tentang hati Tuhan berlebihinya, kita bebas dari tipuan iblis. Pada saat saya membaca kitab, kejadian ini berkata, ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi, memang ini saya masih belum bisa pasti dulu, belum yakin. Kira saya, kadang saya jahat, tetapi kadang saya berbuat baik kan? Tetapi katanya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Selalu, apakah saya selalu berbuat jahat? Kadang saya berpikir aku berbuat sesuatu baik, keinginan melakukan baik. Jadi firman ini saya susah dapat terima. Tapi semakin banyak saya membaca kitab, akhir-akhirnya saya menemukan melebihinya bahwa semua kecenderungan hatiku selalu membuahkan kejahatan. Pada saat saya tinggal di kota Daegu, saya berkhotbah ke jemaat di gereja kami seperti begini. Tidak ada yang benar, tidak ada yang baik di dalam hati manusia. Pada saat saya memberi khotbah seperti ini, ada yang berkata, ya aku setuju, aku ini orang jahat. Tetapi Bapak Pendeta, masih ada yang baik di dalamku, katanya. Ada kadang berkata begitu. Pada saat saya tinggal di Padong, dia ujung di kota Daegu, satu ketika saya memberi khotbah, orang mempunyai pikiran bahwa dia sendiri adalah seorang yang baik. Kalau mereka berpikir bahwa mereka sebagiannya adalah baik, mereka berusaha berbuat baik. Jadi ada yang tanya, apakah ini baik enggak kita berusaha melakukan baik? Ya, tetapi Alkitab ini berkata, tidak ada yang baik di dalam hati orang. Jadi Roma 7 Paulus ini berkata, tidak ada yang baik diam di dalam aku. Ini kata Paulus di Roma 7 kan? Tetapi di dalam gereja kami ada seorang yang membisnis apotek. Saudari ini datang dan berkata, dia ingin bertanya tentang khotbahmu. Lalu dia memulai berkata bahwa katamu tidak ada orang yang baik, tidak seorang pun tidak. Tempat tinggal kita adalah Padong, di ujung di kota Daegu. Ada banyak orang yang miskin. Dan kata perempuan ini, kata saudari ini adalah, ada beberapa orang membeli obat di apotek saya secara rutin. Kiranya seseorang mereka sudah habis obat tetapi tidak datang membeli lagi. Jadi saya telepon kepadanya, apakah kau masih ada obat? Katanya sudah habis. Dan saya tanya lagi, kenapa dia tidak datang membeli obat? Katanya tidak punya uang. Jadi saya suruh datang, dia suruh datang, orang ini datang ke apotek dan jelaskan. Jadi kamu
putuskan meminum obat. Kalau begitu, kamu tidak akan sembuh. Kalau begitu, kamu akan mati. Harus minum obat seterusnya. Dan jawab dia, minta maaf. Tapi walaupun begitu, saya tidak punya uang, nggak bisa beli obat. Jadi saudara ini belas kasihan kepada mereka, sering memberi obat kepada mereka. Setelah minum obat, kalau sudah hasilkan uang, kembalikan saja, katanya. Dan dengan ini dia sudah membantu banyak orang, tetapi beberapa yang berkata terima kasih dan mengembalikan uang, dan juga masih ada banyak yang tidak mengembalikan hutangnya. Dan katanya, Bapak Pendeta, ini semua obat yang saya beli dari toko dan yang lain, tetapi saya sudah memberikan kepada banyak orang. Walaupun saya sudah tahu, aku tidak akan dikembalikan. Apakah hal ini sesuatu yang baik atau tidak? Saya kira ini adalah yang baik, Pak Pendeta. Ya, saya juga berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Tetapi, Alkitab ini berkata, Paulus berkata, di dalam aku tidak ada yang diam baik. Tidak sama sekali ada yang baik di dalam aku, katanya. Kita ingin sekali berbuat sesuatu yang baik, tetapi hal-hal ini mengakibatkan banyak permasalahan untuk kehidupan rohani. Jadi saya berkata kepada saudari, ya, perbuatanmu, kata Tuhan kepadamu adalah ini tidak baik. Karena Paulus pun berkata, tidak ada yang baik di dalamnya. Dan di Kejadian, Tuhan berkata, coba kita baca Kejadian pasal 6. Mari coba kita Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi, kalau kita melihat hal ini, di dalam kehidupan rohani kita, ini adalah hal yang penting kepada kita. Di sini katanya, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, kalau begitu, artinya apa? Banyak orang di antara kita bilang, iya Bapak Pendeta, kita tahu bahwa kita jahat, tetapi kadang kami berbuat baik. Bapak Pendeta, saya sudah berbuat banyak kejahatan, tetapi masih membantu banyak orang dan berbuat baik. Hampir semuanya kita akan menjawab begitu. Ya kan? Kita semua berpikir sedemikian kan? Tetapi di dalam firman Tuhan, semua kecenderungan hatinya kadang baik dan kadang jahat. Tidak begitu, tetapi katanya selalu membuahkan kejahatan. Dengan ini pun saya pun dulu tidak bisa setuju. Karena saya juga merasa kadang saya berbuat baik. Tetapi, ya, saya menjelaskan kepada saudari yang tadi, kenapa engkau menganggap Anda baik, walaupun Tuhan berkata tidak sesuatu yang baik di dalam kita, dan terus saya jelaskan kepadanya. Beberapa tahun yang lalu, saya pimpin seminar di Chicago, Amerika. Setelah selesai seminar penginjilan itu, seorang jemaat di situ, mereka bisnis menjual aksesoris. Lalu dia membawa kalung emas yang banyak kepada saya. Saya terima itu dulu, tetapi ya biasanya saya sering naik penerbangan. Kadang waktunya terlalu mepet pada saat
turun dari pesawat, sudah dekat waktunya penginjilan seminar, jadi kadang sempat terlambat. Jadi pada waktu saya membungkus barang-barangku, selalu mengeluarkan sesuatu yang kena bea cukai atau yang lain, karena menghematkan waktu dan tidak akan mempermasalahkan. Jadi pada saat saya pulang ke Korea, saya keluarkan kalungan emas itu dan naik penerbangan dan pulang Korea. Pada saat datang di Korea, tukang bea cukai bertanya apakah ada yang lapor. Saya menjawab tidak sama sekali ada apa-apa, karena saya selalu mengeluarkan semuanya gitu. Katanya, boleh saya periksakan barangmu? Ya, silakan. Dan setelah membuka tas, ada yang kitab suci, baju, lalu dia menemukan satu bungkus kalung emas. Saya kaget sekali. Iya, pasti kalau ini ditemukan, kemungkinan ini akan menjadi berita di koran. Pendeta Oxford mengimpor diam-diam, ilegal, kalung emas dari luar negeri begitu. Kemungkinan ada saudara atau ya para pendeta yang lain masukkan ini ke tasku. Mereka kira saya hilang dan lupa itu. Jadi orang ini bertanya, kenapa Papa tidak lapor ini? Saya tidak tahu apa-apa melakukan. Jadi saya berkata kepada dia, ini bukan emas murni, ini adalah yang saduan. Dan saya jelaskan, di Korea ada orang yang suka pakai cincin atau kalung yang emas murni, tetapi Amerika jarang ada karena keamanan itu tidak baik. Jadi setahu saya jarang ada orang yang pakai kalung yang emas murni, tapi hampir semuanya emas yang tersadur. Katanya Papa bea cukai, oke baik, kalau begitu ya ambil aja. Kiranya saya begitu, itu lebih baik. Tetapi ini tukang bea cukai tidak begitu. Ya, katanya kami tidak membagi apakah ini telah tersadur atau tidak, atau murni. Jadi pada saat itu saya merasa gugup dan kaget, dan saya meminta tolong. Ya, ini bagus karena saya pulang Korea. Kalau ini terjadi di Amerika, ini akan menjadi banyak masalah dengan bahasa atau yang lain kan. Dan saya minta tolong kepadanya, apakah Bapak bisa membawa satu pisau? Ya, saya bisa membawa pisau. Lalu dia dibawanya. Dan lalu saya suruh membawa satu kalung dan upaskan dengan pisau. Dan orang bea cukai bilang, oh ya, nggak apa-apa, kalau terluka nggak apa-apa, ya silakan. Jadi lalu orang cukai ini berusaha mengupas kalung murni ini. Kalau ini emas murni, walaupun diupas selalu ditemukan emas kan, tetapi karena ini adalah tersadur, jadi setelah diupas kulitnya menemukan besi yang lain. Ada orang cukai senyum dan oke baik Papa, ambil dan pulang aja. Jadi saya bebaskan dari sana. Jadi perbuatan kebaikan kita sama dengan kalung yang tersadur. Kalau kita orang yang baik, ya tidak hanya satu sisi adalah baik, seperti yang emas murni, walaupun mengupas kulitnya, isi juga ada emas kan? Kalau menemukan besi yang lain, ini bukan murni emas. Kalau kita berbuat baik, seseorang yang baik selalu mengeluarkan kebaikan, kebenaran. Jadi kita menjadi orang baik. Tapi tidak selalu kan? Sebagiannya kita berbuat baik. Saya juga pernah membantu orang yang lain, memberi uang atau yang lain, mengembangkan uang dan kasih tanya yang lain. Atau saya juga berbuat banyak hal begitu. Tetapi kalung emas murni ini, walaupun
mengupas dari luar, tetapi tetap ditemukan emas murni mendalam juga kan? Tetapi kalau diupas menemukan besi yang lain di dalamnya, artinya ini bukan murni. Ini yang palsu atau yang saduran. Seperti yang perbuatan kebaikan kita manusia, satu sisinya memang berbuat sesuatu yang baik. Kadang kita mengorbankan diri, ada kerugian tetapi bisa membantu yang lain. Walaupun begitu, perbuatan kebaikan kita adalah sama dengan kebaikan yang tersadur kadang. Jadi terkadang keluarkan kejahatan dan kotor dan dosa begitu. Jadi kalau kita membawa emas yang saduran ini di toko emas, mereka tersenyum kan. Dan pada saat mereka, satu pandangan mereka sudah dapat ketahui apakah ini nurnya atau tidak. Seperti begitu, kita terkadang berbuat sesuatu baik, terkadang kita bisa jujur, terkadang kita bisa menganggap orang lain menjadi berharga bagiku, tetapi tidak stabil. Kadang kita berbuat jahat juga. Jadi, emas murni ini di dalam luar semuanya harusnya murni emas. Ya kan? Tetapi kelihatannya emas di luar, tetapi kalau kita mengupas menemukan besi yang lain. Kalau begitu ini bukan emas murni, cuman saduran saja. Ya kan? Oleh karena itu, pada saat saya membaca kitab, saya juga kadang menganggap, saya sudah berbuat sesuatu yang baik, saya sudah memberikan banyak uang kepada orang-orang yang lain, membantu orang miskin, saya berbuat ini dan yang lain. Saya pasti kira ini adalah baik, tetapi semakin banyak saya dalam firman Tuhan, ini bukan sebenarnya kebaikan. Jadi Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini kata firman Tuhan. Dalam mata Tuhan kita selalu membuahkan kejahatan. Tapi pandangan kita ada sebagiannya baik, tetapi sebagiannya jahat. Ini sebagiannya kotor, tapi sebagiannya kita jujur. Kadang kami mempunyai penuh hati syukur untuk melayani Tuhan. Kadang kita mempunyai hati-hati begitu kan? Tetapi kata Tuhan, kalau ini sesungguhnya kebaikanmu selalu dan 100% selama-lamanya benar dan baik, tetapi kita tidak begitu. Kadang baik tetapi kadang jahat. Artinya ini sama dengan saduran. Artinya tidak sama sekali ada yang baik kepada kita di dalam matanya Tuhan. Jadi sekarang semua kebaikan, perbuatan baik kita adalah seperti perbuatan yang saduran. Terkadang dan sebagian kita bisa melayani Tuhan dengan baik-baik, berbuat baik dan yang lain juga. Tetapi kalau dilihat oleh mata Tuhan yang selama-lamanya, ini sebenarnya bukan kebenaran, bukan kebaikan. Ini kata Tuhan bagi kita. Awalnya saya tidak paham tentang firman Tuhan, jadi saya merasa susah. Jadi saya terus kejarkan firman Tuhan 1 kali, 10 kali, 20 kali, sampai 45 kali, membaca seterusnya. Lalu apa yang saya bisa menjelaskan kepadaku dan mendapatkan adalah akhir-akhirnya menemukan firman Tuhan, hati Tuhan, dan bisa mendekati kepada hati Tuhan. Hari ini apa yang saya mau berkata kepada kita semua, memang di antara Anda juga pernah berpikir sampai sekarang, aku sudah berbuat sesuatu yang baik. Iya kan? Iya, kita semua menganggap sesuatu yang pernah berpikir bahwa kita berbuat sesuatu baik. Iya, dengan ini kami menganggap bahwa kalau kita berbuat sesuatu baik, Tuhan akan menyenangkan pada saat kita ibadah minggu, membantu orang yang lain, membantu orang miskin.
ini adalah sesuatu yang terbaik, pasti mengembirakan Tuhan. Kalau kita mau nambah lagi akan menjadi berkat. Ini kira kita, ya kan? Tetapi Alkitab tidak sama sekali berkata kepada kita sedemikian. Karena kita semua penuh dengan kejahatan. Saya mau minta maaf berkata hal ini kepada semua, tetapi ini bukan kata saya sendiri, tetapi kata firman Tuhan. Jadi, pengusahaan kita untuk melakukan baik juga ada yang permasalahan. Mari kita berkata tentang firman Tuhan. Yeremia 31 ayat 31, katanya firman Tuhan, akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru kepada kaum Israel dan kaum Yahuda. Mari kita baca bersama. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, ini adalah cerita yang penting sekali. Ya, akan datang waktunya mengadakan perjanjian baru. Dengan ini coba kita lanjut cerita tentang Yesus Kristus. Pada saat Yesus Kristus menemukan perempuan tangkap dalam perzinahan, ini adalah perempuan yang kotor, tetapi Tuhan Yesus selamatkan perempuan itu. Dia adalah harus mati, tetapi pada saat Yesus selamatkan dia, apa yang Tuhan Yesus melakukan? Pada saat dia pulangkan itu, awalnya perempuan ini berbuat zina, hati dia penuh dengan keinginan perzinahan. Dan pada saat dia tertangkap dalam perzinahan, dia takut kepada kematian, karena dia akan dilempari batu dan mati. Ya kan? Dan pada saat dia pulang oleh Yesus Kristus, coba kita memperhatikan hati dia, hati perempuan itu. Memang dia sesungguhnya tertangkap dalam bahasa oleh ahli-ahli Taurat dan seorang Farisi dan ditempatkan di depan Yesus. Dan Tuhan berkata, setelah Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak mempunyai dosa, hendaklah ia pertama berbuat dosa. Lalu semuanya terkabur, perempuan ini dan Yesus tertinggal di sana. Yesus berkata kepada perempuan ini, hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Pada saat perempuan ini bangkit dan melihat sekelilingnya, tidak sama sekali ada orang yang mendakwakannya, ingin melempari batu kepadanya. Seharusnya dia dikena batu dan semua tulang terhancur dan mati di situ, tetapi tidak ada orang di sana. Dan Yesus berkata, di manakah mereka yang menghukum engkau? Setelah perempuan ini melihat sekelilingnya, dan semua orang yang melempar batu kepadanya sudah tidak ada lagi, hanya Yesus ada di sana. Jadi jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dengan kata ini Tuhan pulangkan perempuan itu. Jadi pada saat perempuan ini berbuat zina, kiranya bagaimana? Ya, laki-laki ini kelihatannya tampan, ganteng, bagus sekali, saya ingin tidur sama dengannya. Dia berpikir begitu. Tetapi hati yang sisi yang lain adalah, oh tidak boleh, kalau saya tertangkap akan dibunuh mati, dihukum mati. Tetapi hati perempuan ini, kenapa dia berbuat zina? Karena dia mempercaya pikiran sendiri. Kalau saya berbuat begini, tidak akan tertangkap. Selama 10 tahun saya mengajar narapidana. Ada yang pembunuh, ada yang pencuri, yang penipu, ada banyak macam. Saya berbicara dengannya dan mengajar mereka.
Apakah saudara sudah tahu siapa yang masuk ke dalam penjara? Ada yang sesuatu orang yang tertentu. Satu ketika, saya bertemu seorang yang pemuda. Dan saya bisa melihat dia adalah seorang tipe yang akan masuk ke penjara. Dan saya jelaskan kepadanya, saya mengajar narapidana sekitar 10 tahun. Di sana semua orang yang seperti kamu. Kalau kamu tidak memperbarui hatimu, ada banyak kesempatan atau rasio besar kamu akan masuk ke penjara. Selama 1 jam, kami berempat mata menjelaskan kepadanya. Mulai hari itu, pemuda ini memperbarui hatinya, membuang pikirannya. Jadi tidak semuanya akan masuk ke penjara. Ada orang-orang yang sifatnya tertentu. Ada yang tertangkap dalam perbuatan kejahatan dan dimasukkan, ditahan penjara. Lalu dia mulai berpikir, kenapa aku ditangkap? Oh, karena tanda tertinggal di tempatnya. Lalu dia berpikir apa? Oke, kalau saya membawa pakai sarung tangan tidak akan tertangkap. Lalu dia berpikir apa? Kalau saya berikutnya berusaha mencuri, saya akan pakai sarung tangan. Kalau begitu, iya, saya akan meninggalkan sidik jariku, jadi tidak akan tertangkap. Jadi dia ingin sekali keluar dan berbuat pencurian sekali lagi. Oleh karena ini, ada yang keluar dari penjara, tetapi mereka akan pulang, akan balik ke penjara sekitar 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ada yang cepat, 1 minggu, 1 bulan sudah masuk kembali. Dan banyak orang berpikir seseorang yang mempunyai keinginan perzinahan berbuat berzina. Tidak mungkin. Tetapi seseorang yang mempunyai keinginan perzinahan, tetapi mereka dapat pikir apa? Kalau ditangkap, akan dipenjarahi, akan dihukum mati. Saya tidak boleh, mereka tahan. Tapi seseorang berbuat zina adalah mereka percaya pikiran diri bahwa dengan cara ini tidak akan tertangkap. Ya, mungkin dia tidak akan tertangkap, tetapi dia sudah ada sempat tertangkap. Ini mereka harus tahu. Kalau dia sudah ingat dan berpikir, aku bisa sempat ditangkap. Kalau begitu, ya, dia tidak akan berbuat zina, akan mencegah keinginannya. Orang yang berbuat perzinahan adalah, ya, dengan cara ini tidak akan tertangkap. Kalau dia mempunyai pikiran ini, ya, dia akan berbuat zina. Jadi akhirnya tertangkap. Jadi seperti yang pencuri itu, kalau saya pakai sarung tangan, tidak akan tertangkap, tetapi akhirnya dia tertangkap. Lalu dia mencari alasan yang lain. Ya, ini jam pulang kerja suaminya. Kalau saya menghindari jam yang lain akan tidak akan tangkap. Jadi dia percaya begitu juga. Bodohnya manusia. Jadi manusia percaya dirinya sendiri. Jadi seseorang pembuat kejahatan selalu begitu. Seorang bermain judi juga sama. Pada saat bermain judi mereka hilang uang. Zaman yang lalu ada tim permain judian dari kota ke desa. Jadi mereka setor banyak uang di bank lalu mengelilingi desa-desa. Mereka semua keahlian bermain judi. Awalnya mereka kalah sengaja kepada orang kampung. Jadi seseorang yang ada di kampung, kalau mereka menang 1, 2, 3 kali, akhirnya mereka berpikir bahwa aku baik untuk bermain judi. Pada saat itu, pemain judi yang ahli itu, mereka merasa kepastian, orang ini sudah mempercayai dirinya sendiri. Kalau begitu, mereka memulai membisnis kepadanya. Dan mulai saat itu, mereka mulai menang dari permain judian. Jadi orang-orang kampung terus kalah. Walaupun begitu, dia mempunyai hati, aku akan baik untuk bermain judi. Jadi terus dia bermain, akhirnya hilang rumah, hilang tanah, dan semuanya. Jadi
Kita manusia, tidak begitu pintar, kita telah bodoh. Jadi di dalam kehidupan rohani kita juga, memang kita mentaati kepada Tuhan dan diberkati olehnya. Ini keinginan kita kan? Dan kita berusaha juga. Tetapi firman Tuhan, ya ini tidak berguna katanya. Karena dia berkata tidak ada yang baik diam di dalam kita. Tetapi kita terus menipu dirinya sendiri bahwa aku adalah seseorang baik, aku berbuat baik, aku akan diberkati. Menipu dirinya sendiri. Tadi kita baca Yeremia 31 mulai ayat 31. Ini berkat ayat 31, akan datang waktunya aku akan mengatakan perjanjian baru. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Akan mengadakan perjanjian baru artinya dulu sudah ada perjanjian yang lama, ya kan? Perjanjian yang lama ini adalah 10 hukum yang ditulis di dua batu loh. Pada saat Tuhan berkata di Keluaran, kalau kau berbuat baik untuk perintahku, katanya. Coba kita baca Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menerima harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Yang 7, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang diperintahkan, difirmankan Tuhan, kami akan melakukan. Lalu Musa pun sampaikan jawab kepada bangsa itu kepada Tuhan. Pada saat Tuhan memberikan hukum Taurat, ya kalau kau melakukan semuanya akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi imam 11 juga kalau kita masuk keluar akan diberkati kalau kita berbuat baik. Dan ayat pasal 28 berikutnya berkata, kalau kita tidak melakukan hukum Taurat dengan baik-baik, baik di dalam, luar, tamu, atau yang lain, semuanya terkutuk. Dan kata orang-orang Israel bilang apa tadi? Apakah mereka berkata, aku tidak akan melakukan atau sudah akan melakukan? Mereka berkata, kami akan melakukan segala firman Tuhan. Ini salah jawab mereka. Kita semua penuh dengan kejahatan. Bagaimana mungkin kita melaksanakan perintah Tuhan, kan? Walaupun kita berbuat kejahatan, tetapi kalau kita melakukan hukum Taurat, melebihinya, atau berbuat baik, dan pikiran kita adalah seperti yang timbangan. Kalau kita berbuat jahat dan baik, kalau kita berbuat jahat seperti begitu, kalau kita menambah kebaikan, kebenaran, lalu kita menambah nilai akan masuk ke surga. Dengan seperti begini orang berfikir dan dalam kehidupan rohani. Tetapi kalau kita seseorang yang tidak tahu tentang firman Tuhan berkata begitu, tetapi kita membaca kita melebihinya dengan teliti, Tuhan tidak akan memperhitungkan perbuatan kita menjadi benar. Kalau misalnya di dalam rumahmu ada yang tamu datang untuk membawa hadiah, kalau begitu penuh dengan apel di atas, tapi di bawahnya, bagian bawah yang jarang tidak dilihat, sudah membusuk, apakah kita merasa senang dengan ini? Karena apel-apel di bawah, bagian bawah ini semuanya membusuk, sudah jadi kotor. Kita tidak merasa enak kepadanya, kan? Ya, perbuatan kita juga seperti begitu. Kita sudah berbuat banyak dosa, tetapi menutup dengan kebaikan sedikit. Tuhan, saya berbuat ini dengan baik-baik, tolong menganggap ini menjadi
kebenaran bagiku. Tetapi Tuhan melihat dalam hati kita kejahatan. Jadi kita berbuat kebaikan, tetapi Tuhan tidak akan memperhitungkan ini adalah baik. Kenapa? Karena di Kejadian, Tuhan berkata, semua kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Dari sini, apa kebaikan? Apa kebenaran akan keluar dari kita, kan? Jadi banyak orang tidak tahu hal ini, jadi mereka berusaha seterusnya. Berpuasa, doa malam, apa yang lain-lain. Tuhan tidak akan menghargai itu. Karena kita semua penuh dengan kejahatan. Tidak sama sekali ada kebenaran di dalam kita. Coba berpikir. Kalau ada yang memberi hadiah, apa, tetapi yang di bagian bawah semuanya membusuk, terlugi, tetapi yang atasnya baik. Apakah ini senang diterima? Tidak mungkin, kan? Semua penuh, bagian bawahnya penuh dengan membusuk, tapi yang atasnya sedikit yang baik, kelihatannya baik, tetapi terbuka tidak baik. Apakah kita menghargai ini, merasa senang? Ya, kita tidak akan senang itu, kan? Ini semua kebaikan kita bagi Tuhan. Jadi apa yang kita berbuat baik, Tuhan tidak sama sekali akan memperhitungkan menjadi baik. Akan kecewakan, walaupun kita merasa kecewa, tetapi ini kata firman Tuhan di dalam kitab suci. Jadi Paulus berkata, di dalam hatiku tidak sama sekali ada yang kebaikan, kebenaran. Roma 7 berkata, Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kalau begitu ada yang marah, aku adalah baik, aku sudah punya baik. Ada yang berkata begitu, kan? Ada sudah melayani Tuhan, saya sudah membantu orang-orang miskin, banyak berkata begitu, tetapi Tuhan berkata begini. Satu ketiga, seorang mantan presiden dari Paraguay kunjung ke rumah saya. Dan dengan dia saya mengunjungi seorang beragama di Korea. Dan dia berkata, sejak lahirnya dia tidak sama sekali mempunyai keinginan jahat, katanya. Katanya satu kali pun dia tidak sama sekali mempunyai keinginan jahat. Pada saat dia mempunyai makanan, selalu memberikan orang-orang miskin. Terus dia berkata begitu. Ya, saya diam saja di sana. Tetapi pada saat saya pulang dengan tamu, saya berkata kepadanya, ya, Tuhan berkata, hati manusia licik dari segala sesuatu. Kiranya orang itu adalah bohong. Kita manusia penuh dengan kejahatan dan dosa. Ya, memang kita berusaha menutup kejahatan dengan perbuatan kebaikan biar kita dilihat baik kepada Tuhan, kan? Tetapi Tuhan tidak akan menghargainya. Jadi, selama kita membaca Alkitab, apa yang kita harus berbuat dan melakukan adalah kita semua tidak sama sekali punya baik, selalu membuatkan kejahatan. Jadi, kalau kita berbuat sesuatu yang terbaik, dianggap baik, benar, oke, ini pendeta ini adalah baik, penatua ini adalah seseorang yang penuh dengan roh dan kebenaran. Dan kalau kita terdengar pujian begitu, merasa senang, ya kan? Tetapi Tuhan berkata, iya, sudah tidak berlaku. Jadi saudara, kalau kita sederhana membaca kita bisa berpikir begitu. Tetapi kalau kita membaca Kejadian sampai Wahyu sedemikian, kita dapat menemukan di dalam hati kita tidak sama sekali ada yang baik dan kebenaran. Jadi perbuatan kita manusia tidak sama sekali bisa masuk kerajaan surga. Tidak ada orang yang masuk kerajaan surga melalui perbuatan diri. Amin. Amin.
Ya, sudah bisa amin kan? Terima kasih. Jadi ini semuanya tidak baik. Dalam pandangannya Tuhan, semuanya jahat. Tetapi kita ditipu. Jadi kita berusaha berbuat baik untuk dibenarkan. Tidak akan terjadi. Ya, ini sudah bisa diterima, sudah bisa paham kan? Saya akan lanjut tahapan tingkat selanjutnya. Yang setelah itu kita harus memandang Yesus Kristus. Ya, perempuan tangkap perzinahan. Dia bertemu Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak menolak dia. Dan semua orang di situ berkata keras kepada perempuan itu, tetapi Yesus mengasihi dia dan selamatkan dia. Dan pada saat dia pulang, Tuhan tidak hanya membiarkan dia pulang dengan hati yang kosong, tetapi mengisi hati dengan penuh syukuran bagi Tuhan dan pulang dengannya. Pada saat perempuan ini pulang ke rumah, dan dia berkata, terima kasih Tuhan, dan dia salam kepada Yesus. Pada saat dia pulang ke rumah, hati dia penuh dengan syukuran. Dan dia balik lagi mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus lagi. Dan lalu dia menuju ke rumah, lalu balik dan berasa terima kasih kepada Yesus lagi. Ya, hati dia penuh syukuran kepada Tuhan karena Tuhan selamatkan dia. Pada saat dia membuka pintu rumahnya, ya kiranya saya harus mati tadi, tetapi saya harus mati hari ini tadi, tetapi saya membuka pintu rumahku bisa masuk. Tuhan Yesus yang baik, berterima kasih kepadamu, kecuali engkau aku akan sudah mati. Pada saat malam dia ingin tidur, dia teringat Yesus lagi. Ya, ini adalah anugerah Yesus. Besok pagi dia terbangun, ya ini juga anugerah Tuhan. Aku harus mati semalam, tapi aku masih hidup bangun pagi ini. Bagaimana saya menyatakan syukur kepada Yesus? Tuhan Yesus tidak membiarkan kepada perempuan ini dengan hati yang kosong, tetapi Tuhan mengisi hati yang bersyukur kepada Tuhan di dalam perempuan dan pulangkan dia. Semakin banyak dia berfikir penuh dengan syukuran dan berterima kasih kepada Tuhan. Ahli Taurat, Farisi mau membunuhku dengan melempari batu, tetapi Yesus mengasihi aku, selamatkan aku. Pada saat saya datang di Amerika, di sana ada cucuku, mereka suka saya datang dan sering berkata, beli hamburger padaku. Ya, saya senang sekali mendapatkan cucuku. Sering saya bertemu mereka melalui online juga. Pada saat saya datang di New York, ada 40-an anak-anak kecil di situ. Mereka cantik sekali. Mereka tinggal, membesarkan di dalam gereja, tidak saling membenci. Mereka semua seperti yang malaikat. Jadi saya panggil mereka semua dan membawa mereka di kantin. Lalu, apa yang kamu makan? Ambil satu lagi. Itu semua semuanya mau ambil satu atau dua begitu. Kurang lebih $4 di bawah. Jadi ingin bertemu dengan mereka juga. Dan di antara mereka, yang paling lucu adalah cucuku. Dan saya sering membawa mereka ke toko hamburger namanya Five Guys. Tidak hanya cucuku saja, tapi anak dari pendeta Pak Bangun sama pendeta Heri. Jadi sekitar 40-an pergi situ. Kalau kita di sana makan penuh sekitar kurang lebih $200 sudah cukup. Ya, pilih apa saja kau makan. Pesan apa saja. Jadi terus mereka pesan, akhirnya ya, saya membayar. Walaupun saya tidak suka, tapi saya suka anak-anak melihat makan.
Setelah sudah makan semuanya, apa kau mau makan lagi? Oh, sudah penuh, Kak. Oke, sudah penuh, tidak bisa makan lagi. Oke, kalau gitu ya, ayo kita pulang. Pada saat saya melihat mereka senang, saya merasa bahagia. Dalam $200 AS sudah cukup merasa bahagia sekali. Merasa bahagia dan gembira memandang cucuku. Dan apa kata mereka? Akhir-akhirnya setelah makan semua, kau makan lagi, oh tidak lagi, tidak bisa lagi. Seperti begitu, Tuhan Yesus memenuhi hati yang syukuran di dalam hati perempuan itu. Jadi, hati kejahatan yang lain tidak bisa masuk ke dalamnya. Masih tetap hati yang syukuran bagi Tuhan penuh di dalam hatinya. Ya kan? Jadi hati keinginan yang lain tidak akan sempat masuk ke dalam hati perempuan itu. Saya terima kasih saya bisa hidup, saya bisa tidur, saya bisa berterima kasih karena saya bisa tidur, saya berterima kasih karena bisa bangun. Jadi hati yang berterima kasih kepada Tuhan ini penuh di dalam hati perempuan itu. Jadi Yesus berkata kepada kita, perjanjian yang lama adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah kalau kita menjaga, melakukan akan diberkati. Kalau tidak akan terkutuk. Jadi semua orang-orang Israel semuanya mengabaikan itu, jadi harus terkutuk. Tetapi tidak ada orang yang dapat dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Jadi tidak sama sekali ada orang dibenarkannya. Kenapa? Karena kalau kita masuk kerajaan surga, kita harus menjadi seperti Tuhan. Tetapi itu tidak mungkin. Seperti Tuhan menyelamatkan perempuan tangkap dalam perzinahan. Perempuan ini tidak sama sekali berbuat baik. Seharusnya dilempari batu dan mati. Tetapi Tuhan Yesus selamatkan perempuan itu. Seperti begitu, perjanjian yang pertama, kalau kita berbuat, kita diberkati. Kalau tidak, akan terkutuk. Kutuk atau berkat terjadi sesuai dengan perbuatan kita manusia. Ini adalah perjanjian yang pertama, yaitu hukum Taurat. Ya kan? Kalau kita berbuat dosa, akan kutuk. Atau tidak, akan berkat. Tetapi perjanjian baru, perjanjian kedua, ini adalah permasalahan yang terbesar, apakah kita masuk ke surga atau jatuh ke neraka. Tuhan tidak akan memperhitungkan oleh perbuatan kita. Kalau kita berbuat jahat akan dihukum mati. Ini adalah sesuai dengan perjanjian yang lama. Jadi kita semua harus dibinasakan. Tidak ada yang benar. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian baru. Tidak tergantung perbuatanmu, tetapi perbuatanku. Jadi kita dapat dimasukkan di dalam kerajaan surga dengan sempurna. Kalau kita berpikir tentang pertandingan maraton, ini jarak jauhnya berapa? 42 kilo, 195 meter kan? Dulu pada saat saya pernah berlari sekitar 5-6 kilo, tetapi 42 kilo lebih, ya ini tidak mungkin. Susah sekali kan? Tetapi ada yang berkata, ya saya dapat menang emas, kita dapat medali emas. Saya menganggap, oh ya ini adalah baik. Dan di dalam pertandingan maraton itu, tidak perlu semua penduduk-penduduk lari, tetapi timnas dia lari dan menang. Kalau begitu, iya kita sudah sama dengan menang kan? Jadi tidak lagi kita menjadi perwakilan untuk perbuatan diri sendiri. Kalau begitu, iya kita akan berbuat dosa dan akan ke neraka. Jadi Tuhan mengganti siapa yang mewakili. Jadi sesuai dengan hasil dari Tuhan,
kita akan diberkati atau tidak. Kalau begitu, ya semua apa saja yang dosa, semua orang berdosa dapat masuk kerajaan surga. Jadi perjanjian lama ini tergantung hasil usaha kita, apakah kita berbuat dosa atau tidak. Tetapi perjanjian baru ini, Tuhan ingin masukkan kita di dalam kerajaan surga, tetapi tidak ada orang yang dapat melakukan sempurna hukum Taurat. Oleh karena itu, Tuhan mengganti perwakilan untuk kita. Jadi Tuhan menggantung ini bukan kepada kita, tetapi kepada Yesus Kristus. Seperti yang pertandingan maraton ini. Orang yang tua, orang yang tidak bisa berjalan, mereka tidak perlu lari. Mereka susah, tidak bisa berjalan. Tetapi mereka bilang apa? Iya, kita dapat medali emas. Kenapa? Bukan mereka yang lari, tetapi timnas perwakilan. Dia yang lari dan menang. Kalau gitu, kita sama dengan menang itu. Seseorang yang sakit, dirawat rumah sakit, walaupun begitu dia menonton televisi dan pastikan, iya saya menang, kita menang. Ini tidak masuk akal, tetapi untuk pertandingan-pertandingan begitu, tidak perlu kita berbuat baik dan hasil, tetapi timnas berbuat baik, menang. Jadi kita sama dengan menang. Seperti begitu dengan perbuatan kita tidak akan masuk kerajaan surga. Karena tidak sama sekali ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan baik-baik. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian baru bagi kita. Akan datang waktunya Tuhan mengadakan perjanjian baru kepada kita. Dengan perjanjian baru, perempuan tertangkap perjanjian ini harus mati. Tetapi Tuhan mau mendirikan perjanjian baru melalui tulisan dari Yesus Kristus. Pada saat kita dihakimi oleh perjanjian baru, jadi kita sudah dibenarkan. Seperti Yeremia 31:34, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah firman Tuhan. Amin. Amin. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah firman Tuhan. Ini firman siapa? Kata siapa? Firman Tuhan. Jadi bagaimanapun kita berusaha berbuat baik, itu tidak akan diperhitungkan. Semuanya akan gagal. Tetapi oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib, dengan ini Tuhan dapat berkata, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Jadi kita dibenarkan, dikuduskan, masuk ke dalam surga. Tidak tergantung perbuatan kita. Tidak sama sekali tergantung perbuatan kita. Kalau Tuhan menghitungkan perbuatan hasil kerja kita, kita pasti akan masuk ke neraka. Walaupun kita berusaha baik atau tidak, iya, semua adalah jahat, jadi ke neraka. Tetapi bagaimana Tuhan masukkan kita dalam kerajaan surga? Jadi harus mengganti perwakilan bagi kita. Jadi Tuhan, aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena ini kita dapat dibenarkan. Amin. Amin. Walaupun kita tidak sama sekali pernah berbuat baik, tetapi ya Tuhan Yesus yang menggenapkan seluruh kehendak Allah. Oleh karena itu kita dibenarkan dan dikuduskan. Kalau saya berpikir ulang balik, saya berbuat banyak kejahatan di dalam kehidupanku, harus dikutuk mati. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan aku dan kita, jadi harus memperbarui perjanjian hukum baru. Artinya akan datang waktunya Dia akan mengadakan perjanjian yang baru. Ini sudah berbeda dari yang memberikan kepada Musa. Ya, kita selesai sampai sekarang. Sesi berikutnya besok kita akan lanjut. Saya mau menjelaskan hati Tuhan yang ada di dalam firman ini. Tuhan suruh
kepada kita membuang semua pekerjaan kita, tetapi menerima kebenaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dengan ini Tuhan mau selamatkan kita. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan janji ini, Tuhan Yesus datang di bumi ini 2000 tahun yang lalu dan dia mati di atas kayu salib. Dengan ini telah mengampuni dosa kita. Inilah yang kita harus percaya. Sampai saat ini banyak orang masih belum percaya ini, tetapi cuma berdoa untuk minta ampun dosa. Jadi ini menyesal hati Tuhan Yesus, menyedihkan hati Yesus. Aku telah mati karena dosamu, aku telah menerima hukuman karena dosamu. Tapi masih ada yang berkata orang berdosa dan berdoa untuk minta ampun. Jadi ini tidak menerima hati Yesus. Ini juga orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib karena mengampuni dosaku. Jadi oleh karena dosamu, aku telah dibenarkan. Ya benar. Oleh persembahanku, kamu dibenarkan. Ini kata Tuhan kepada kita. Inilah yang Tuhan mau mendengarkan daripada kita. Jadi kalau ada seseorang yang hanya mengetahui tentang sebagian dari kitab suci, mereka suka berkata, aku orang berdosa. Tetapi sesungguhnya siapa yang mengampuni dosa kita? Tuhan. Mengutus Yesus dan mengampuni dosa kita. Aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi tidak lagi kita berusaha diampuni dosa, tapi hanya oleh darah Yesus Kristus. Tuhan membelas kasihan kepada kita, jadi menyelamatkan kita. Jadi kita semua adalah orang-orang yang jahat, selalu membuat kejahatan, tetapi Tuhan mengutus Yesus, olehnya menyelamatkan kita dari dosa kita. Inilah anugerah yang terbesar dari Tuhan. Saya bahagia karena saya bisa menyampaikan kasih Tuhan Yesus kepada saudara semua. Terima kasih telah menghadir hari ini juga, dan kita bertemu besok dan akan menjelaskan tentang Yeremia 31 melebihinya. Percayalah hal ini, dosa kita telah dihapuskan oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Dan membuang semua kebaikan dirimu sendiri dan mengandalkan hanya darah Yesus Kristus dan maju kepada Tuhan dan diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kudus, kami mengucap syukur padamu. Kita lahir dalam dosa dan selalu berbuat dosa dan harus dibinasakan. Tetapi Engkau tidak suruh kepada kami mengampuni dosa kami, tetapi Engkaulah yang mengampun kesalahan kami dan tidak lagi mengingat dosa kami. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, mengembalikan terima kasih kepadamu. Sampai sekarang banyak orang masih berkata mereka orang berdosa, ini sayang sekali. Tuhan Yesus telah mengampun dosa kami, tetapi mereka masih meminta ampun lagi. Tetapi semoga semua yang penghadir menerima keselamatan Tuhan sesungguhnya dengan iman, biar kami bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam membantu Injil ini telah disebarkan di seluruh dunia, banyak orang menerima berkat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak.